dong. Hah? Ngomong. Gue nggak bisa ngomong kalau misalnya ngelihat orang kok drama kehidupan itu bisa benar-benar bertubi-tubi gitu. Ya, tapi saya menarik sih, saya melihat tadi VT-nya ya. Musiknya tuh seperti Jeng jeng jeng. ya Avenger Endgame gitu ya. Luar biasa, Anda membuat hidup orang seperti itu tuh luar biasa loh. Di VT-kan pakai musik kayak gitu tuh luar biasa. Iya, drama kehidupan tuh rasanya kayak gimana sih Master? Sekarang kan lagi banyak drama kehidupan ya kalau kehidupan Master ya. Enggak dong, bukan saya dong. Hah? Saya nggak ikutan dong. Nggak ikutan? Saya nggak ikutan. Nggak ada dong. drama kehidupan? Tidak ada dong. Nggak Saya ikut-ikut? tidak ikutan dong. Benar. Saya, begitu ini ada drama saya Set, menjauhi. belok ya. Iya dong. Oke, dan hari ini kita kembali lagi di OTD, Obrolan of the Day Live. Guys, sebelum kita ngebahas drama kehidupan dari bintang tamu yang akan tampil hari ini. Jadi sebenarnya ngomong-ngomong tentang drama kehidupan ya. Kita nih enak-enak aja ngomongin drama kehidupan orang. Lu ngomongin drama kehidupan gua. Intinya semua orang tuh punya drama kehidupan. Iya. Semua orang itu punya aibnya. Iya. Cuman lu belum kebuka. Belum. Ya udah, gue mah nunggu aja. Gue mah super duper mega bintang. Kapan mau dibuka? Ayo. Oh gitu? Iya, asal cocok harga. By the way, hari ini mungkin kalau misalnya teman-teman semuanya melihat Master Deddy Corbuzier tampilannya, kenapa sih kok looknya lebih muda, lebih ganteng, lebih cakep? Enggak, tunggu. Lu nggak beneran. nggak bisa ngomong gitu dulu dong. Iya. Orang yang harus menilai, nggak Ya, bisa orang lu itu yang ngomong ngeliat, orang Master. begini-begini. Master, orang itu yang ngeliat. Iya, tapi kan itu kan penilaian Ya kan aku Anda. orang bukan beruang, Master. Nggak, tunggu bentar. Aku juga orang, aku tuh mimpiin Master jadi setampan ini. Jadi buat kalian sedang menyaksikan OTD Live, hari ini Master aku make upin khusus tanpa menggunakan shading-shading dan makeup tebal. Oke? Jadi ini kalian lihat dan ini Igun mau kasih polling buat kalian. Kira-kira apakah lebih bagus makeup Master yang tebal atau natural ganteng seperti hari ini? Yang bisa komennya paling seru akan aku kasih uang 1 juta rupiah. 1 juta rupiah langsung ditransfer. Cowok. Minjem ya, minjem 1 juta. Gimana sih? Heran Minjem ya 1 juta. taruhan lu yang ngomong lu yang make upin lu. Minjem 1 Heran. juta. Nanti Nggak, buat hadiah. Nggak usah ada gitu-gituan. Ya, tapi bener Master ganteng Nggak, banget nggak, loh. nggak. Ini kalau Master kayak gini pasti cewek-cewek makin naksir sama Master. Gun, Ya, jangan ngomongin make up dong. habis? Cowok dikit. Oke. Kita bahas kamera yuk. Jangan dong. Jangan ya. Endorse dong nanti dong. Oke, kita akan mengundang Orang yang tadi. Yes, betul sekali. Siapa? Yang hidupnya serba salah. Kena masalah terus. Kata dia. Kata dia. Tapi Karena emang kan dia kalau- tadi cerita sendiri. Ya gue mau tanya deh, emang kalau orang punya masalah harus ngumbar ya? Iya dong, harus cerita. Kalau Kenapa? enggak nanti ketemen malah stres. Sakit. Oh, oke. Ya udah, kalau gitu kita undang, kita mau tanya seperti apa. Ini adalah Jenita Janet. Pacar yang tak setia usah ditanggapin, dimaafin malah nyakitin. Di-reject aja. Oh di-reject aja. Dengan nomor baru kamu hubungi aku, tak ketipu suara palsumu. Jenita Janet. Tapi terakhir kali gua ketemu lu tuh di Hitam Putih ya? Lama banget. Bener kan? Iya, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu ya. Pada waktu itu berarti kayak Hitam Putih rambutnya masih warna-warni dong. Iya, Masih. masih. Sekarang rambutnya udah begini. Udah nggak pakai wig Gua lagi. banget loh. Tapi kayaknya nggak ada yang berubah dari Mas Deddy. Ya saya nggak numbuh rambut, makasih. Yes, hari ini Janet tema Ya. kita adalah pahit manis hidup Jenita Janet. Wow. Silakan duduk dulu, kita punya kursi, boleh? Ya. Boleh, terima kasih. Boleh. Pahit manis hidup Jenita Janet. Sini sayang. Aku pakai ini? Iya boleh, pakai. Iya. Kamu emang kalau ngomong kebule-bulean gitu ya? Ente, atau orang Sunda. Ih, Mas Deddy Enggak, tuh. tadi denger ini, aku pakai ini. Jadi kayak cinta Laura. Aku pakai ini boleh ya? boleh. Kenapa ditutup-tutupin Biasa perutnya? biar nggak disangka orang hamil. Ih, bener banget Belu kemarin. banget gak sih? Kan kesel ya, jadinya kalau jadi body shaming gitu loh. Bener, Kesel. sabar. Ini om yang rambutnya gondrong mau nanya-nanya ya. Jenita Janet. Ganteng banget, Jen, yes. saya tuh nggak pernah ada acara kayak gini. Ngomongin gosip orang, masalah orang. Jadi saya tuh baru belajar. Nah saya tuh dari tadi nanya sama Ivan. Emang kalau ada masalah harus cerita-cerita ke media ya kamu?
Sebenarnya kalau nggak ada yang nanya kita nggak akan jawab. Kalau nanya di media kenapa dijawab? Karena kita butuh klarifikasi. Kalau kita diam malah bisa disikat orang, ntarnya jadi fitnah gitu loh. Karena ada yang ngelawan kamu gitu. Ada pernyataan, jadi karena ada pernyataan jadi kita harus klarifikasi. Kalaupun memang tidak ada pernyataan, kita harus kayak maaf nih kayak waktu dulu pernikahan, kalau nggak aku up orang-orang jadi nggak tahu aku udah nikah atau belum. Ketika perceraian Tapi kan kalau maaf ya kalau kita balik lagi ke zaman pernikahan, pada waktu itu Janet menikah dengan mantan suami itu kan pada memang dirahasiakan pada waktu itu. Kalian sendiri yang merahasiakan kan? Jadi waktu nikah sih dulu kan nggak tahu mau ke Jakarta dan di Ya. manajemen ada peraturan seperti itu. Statusnya mesti disembunyikan dulu dikarenakan kalau misalnya ketahuan katanya langsung di-cut dari labelnya gitu. Oke. Jadi aku sama mantan suami yang dulu tuh aku minta izin dulu sama dia gimana boleh enggak. Terus atas izin dia aku ke Jakarta akhirnya kayak gitu. Sampai akhirnya bermasalah dengan mantan manajer, akhirnya diurus sama suami. Jadi- Akhirnya diceritakan bahwa kalau Janet sudah menikah. Iya dicerita waktu itu sih aku juga kaget tiba-tiba dari nggak tahu itu munculnya dari mana berita tiba-tiba Janet itu udah menikah gitu. Selama ini Janet menutup-nutupi status pernikahannya. Tapi menurut aku sih itu memang nggak ada tendensi aja nggak ada kaitannya dengan karir. Kalau orang memang ngelihat orang dari prestasinya pasti prestasinya yang Nggak ada pada saat itu hubungannya ya. nggak ada hubungannya Ada. kecuali Ada. Emangnya kalau orang ngerahasiain gitu ada? Ada hubungannya. Kalau nggak artis-artis nggak pada sembunyiin. Tapi sebenarnya mungkin kalau artis dulu kali, kalau iya, sekarang mah kayaknya kalau sekarang mah nggak sih. ngaruh Om Deddy jadi Nggak ngaruh karena kamu udah di atas. nah, pada saat itu tuh alhamdulillah banget. Jadi Janet itu setelah ketahuan semuanya terbongkar, ada yang ngomong Udah di gitu. atas. Ya. Maksudnya bukan sudah di atas, udah dimulai dikenal. Udah mulai dikenal Oh, orang. udah dimulai dikenal. Tapi kalau jadi mulai gitu. awal mau dikenal orang terus kamu tiba-tiba nyanyi terus sudah punya suami nyanyi. Orang malas. Orang bisa malas kan? Iya Itu sih, kan aku sih nggak imajinasinya ngerti. orang ketika ngelihat iya Kita dong. ya. Kalau nggak manajemen kamu nggak akan ngomong gitu kan pasti. Tapi ya aku juga nggak ngerti maksud dari manajemen itu seperti apa. Pada saat itu kan memang duo yang aku masuk ke situ tuh memang duonya duo yang Kesannya kayak image-nya masih unyu-unyu unyu-unyu gitu ya. gitu masih. Makanya kan image-nya mau dibuatnya Image-nya. seperti Ya. itu. Gitu. Ya. Pada saat itu aku sama sekali nggak tahu maksudnya aku boleh nggak ya nyembunyiin status, tapi itu pun dikasih persetujuan dari suami dulu, jadi nggak atas aku pribadi sepihak itu enggak Oke. kayak gitu. Oke, artinya pada saat berkarya ada yang dikorbankan kan? Iya. Status suami. Suami harus mengerti. Terus saya dengar tadi saya baca juga tiba-tiba kamu cerai, terus depresi. Kok nggak nyambung? Kenapa? Depresinya tuh jadi setelah 9 tahun kami menikah, Om Deddy. Nikah tuh dari 2010. Kok kamu jadi sedih? Kenapa? Enggak sedih. Ini kan kalau flashback lagi ya, kalau Sejarah ya, ini cerita sejarah ya, Say. karena kita udah berjuang untuk coba Maju. bukan melupakan, tapi udahlah itu pelajaran hidup. Tapi ketika kita flashback lagi, ada titik-titik di masa-masa aku berjuang untuk tough lagi. Sama suami kamu. Jadi dari mulai kita berpisah sampai kemarin sempat mau balik lagi. 9 tahun aku coba bertahan dengan semua konsekuensi pada saat rumah tangga. Pada saat itu aku pengen terlihat rumah tangga kami tuh yang mandiri. Baik-baik aja. Baik-baik aja, walaupun pada saat itu jujur kami cuma mengandalkan kerjaan aku aja. Aku jadi entertain, jadi cuma itu doang yang bisa aku andelin gitu. So, Gimana caranya? what is this? Kamu bisa gara-gara faktor ekonomi? Bukan. Tadi bilang katanya karena kamu yang kerja cuma kamu doang. Jadi karena aku sama suami sangat mengandalkan entertainerku sebagai salah satu penghasilan dari keluarga kami yang kami pengen jadi rumah tangga yang mandiri. Jadi benar-benar semuanya terfokus ke aku. Berarti Semuanya kamu merasa lelah hanya kamu yang kerja pada waktu itu. sebenarnya lelah itu mungkin akan tertebus kalau misalnya kita punya rumah tangganya yang rukun, tidak ada perselingkuhan. Mungkin akan baik-baik aja sampai sekarang. Oh, berarti Tapi aku perceraiannya ngerasa- bukan karena faktor ekonomi, tapi karena selingkuh. Ya pengorbanan aku, kesabaran aku mau jadi Bekerja orang pun yang mau gitu. bekerja mau ngebantu suami. Tapi karena diselingkuhin. Karena itu kekecewaan aku yang terbesar sebenarnya. Yang tadinya sebenarnya nggak akan aku ungkap, Om. Ya. Tapi setelah dia ngumbar-ngumbar di luar bahwa aku yang selingkuh, aku bahkan menikah dengan laki-laki ini pun udah kenal dari 3 tahun yang lalu, padahal itu sama sekali enggak. Jadi akhirnya aku angkat bicara. Oke, Aku harus ngomong. tahan dulu ya. Ini ada satu artikel, guys. Merasa terpuruk karena perceraiannya, Janita Janet sempat ingin berhenti dari dunia hiburan. Jadi setelah perceraian itu kamu ngerasa nggak pede itu
nyambungnya dari mana? Kan selama ini yang kerja kamu, nggak ada urusannya sama suami. Tapi dia tuh jadi pada saat itu aku ajak dia kerjasama untuk jadi manajer. Jadi ketika ada ya aku harus memutus hubungannya jadi dua, antara jadi suami begitupun jadi manajer. Kenapa? Karena pasti akan kebawa gitu. Ya karena involve terlalu banyak ya. Oke, Janet nanti cerita lagi. Saya masih bingung karena dengerin cerita ini karena Ya. saya nggak ngikutin. Nanti tanya Kaget aja, tanya. Makanya coba saya Harus mau belajar tahu ngerumpi. juga. Iya, saya baru tahu ada masalah-masalah seperti ini. Ini dalam bagus hidup loh collabnya. mereka itu luar biasa. Bagus, collabnya bagus. Iya. Jadi ngerumpi dan Jadi tergantung bintang tamunya. oh gitu ya. Tapi selain satu ini, jadi jangan mana-mana, tetap di OOTD, obrolan of the day. Live! Hanya